Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Felisivia, Felicia Natania, Malena, Clairin, dan Karisa. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tema perubahan pola transaksi masyarakat. Pernahkah kalian menyadari bahwa cara masyarakat berbelanja sebenarnya ikut berubah seiring perkembangan zaman? Dulu, ketika seorang pergi ke pasar, kegiatan berbelanja bukan hanya tentang mendapatkan barang. Pembeli bisa bertanya kepada penjual, menawar harga, berbincang dengan pedagang, bahkan bertemu dengan tetangga. Pasar bukan hanya tempat terjadinya transaksi ekonomi, tetapi juga menjadi tempat masyarakat berinteraksi dan membangun hubungan sosial. Sekarang, sebagian kegiatan tersebut dapat dilakukan hanya dengan smartphone. Kita bisa memilih barang, membayar, dan menunggu barang dikirim ke rumah. Perubahan ini menunjukkan bahwa teknologi tidak hanya mengubah cara membayar, tetapi juga mengubah kebiasaan, interaksi, sosial, dan pola kehidupan masyarakat. Menurut BPS, dalam statistik telekomunikasi Indonesia tahun 2024, sebanyak 72,78% penduduk Indonesia telah mengakses internet pada 2024. Angka tersebut meningkat dari 69,21% pada 2023. Artinya, dalam 1 tahun terjadi peningkatan akses internet sebesar 3,57 poin persentase. Perubahan transaksi tidak terjadi secara tiba-tiba. Awalnya, masyarakat banyak melakukan transaksi secara langsung, menggunakan uang tunai. Kemudian berkembang menjadi kartu pembayaran dan layanan perbankan. Setelah internet dan smartphone semakin berkembang, masyarakat mulai melakukan transaksi melalui aplikasi. Sekarang, kita bahkan dapat membeli barang dari penjual yang berada di kota atau provinsi lain tanpa harus datang langsung ke tokonya. Berikut ini adalah beberapa bukti perkembangan transaksi. Menurut Bank Indonesia, sepanjang 2024, pembayaran digital itu mencapai 34,5 miliar transaksi. Jumlah tersebut tumbuh 36,1% dibanding tahun 2023. Artinya, transaksi digital tidak hanya bertambah sedikit, tetapi juga mengalami pertumbuhan lebih dari sepertiga dalam 1 tahun. Selain itu, volume transaksi QRIS pada tahun 2024 tumbuh sangat tinggi, yaitu mencapai 175,2% secara tahunan. Sementara transaksi melalui BVAS mencapai 3,4 miliar transaksi, tumbuh sekitar 62,4%. Data tersebut menunjukkan bahwa transaksi digital semakin menjadi bagian dari kegiatan ekonomi masyarakat. Teknologi semakin membuat jarak dalam transaksi menjadi semakin tidak terasa. Perubahan ini juga terlihat dari jumlah usaha yang menggunakan e-commerce. Menurut BPS, berdasarkan statistik e-commerce pada tahun 2024, jumlah usaha e-commerce pada tahun 2024 meningkat sekitar 15,30% dibanding tahun sebelumnya. Artinya, semakin banyak usaha yang menggunakan internet sebagai bagian dari kegiatan penjualan mereka. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa digitalis dapat memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk memperluas kegiatan ekonominya. Tetapi, apakah semua masyarakat dan semua pedagang mempunyai kesempatan yang sama untuk memanfaatkan teknologi tersebut? Kesenjangan juga perlu dilihat dari kondisi wilayah. BPS mencatat bahwa penggunaan internet Indonesia sudah mencapai 72,78% pada 2024. Namun, angka nasional tersebut merupakan rata-rata seluruh wilayah Indonesia. Artinya, angka tersebut tidak berarti setiap provinsi atau setiap daerah memiliki tingkat akses yang sama. Karena itu, ketika transaksi digital semakin berkembang, pemerataan infrastruktur dan literasi digital menjadi penting agar masyarakat di berbagai wilayah memiliki kesempatan yang lebih seimbang.
Perubahan transaksi juga menciptakan perbedaan kesempatan bagi para pedagang. Pedagang yang mampu menggunakan teknologi memiliki tambahan saluran untuk memasarkan produknya. Sedangkan pedagang yang belum menggunakan teknologi masih lebih bergantung pada pembeli yang datang langsung. Berikut ini adalah bukti datanya, bahwa BPS mencatat bahwa jumlah usaha e-commerce pada 2024 meningkat 15,30% dibandingkan tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa semakin banyak usaha yang masuk atau menggunakan saluran e-commerce. Namun, data ini tidak berarti pedagang digital itu pasti lebih kaya daripada pedagang tradisional. Yang dapat kita simpulkan adalah pedagang yang memiliki akses dan kemampuan digital mempunyai tambahan kesempatan untuk menjangkau pasar. Jika akses tersebut tidak merata, maka kesempatan ekonominya juga berbeda. Teknologi juga mengubah cara masyarakat melakukan konsumsi. Dulu, seseorang biasanya harus pergi ke toko untuk melihat dan membeli barang. Sekarang, barang dapat muncul di layar smartphone kapan aja. Akibatnya, keputusan membeli dapat dilakukan dengan sangat cepat. Namun, kita tidak boleh langsung mengatakan bahwa belanja online pasti membuat semua orang lebih boros. Untuk membuktikan perilaku tersebut secara ilmiah, diperlukan data khusus mengenai perubahan pengeluaran konsumen akibat transaksi digital. Yang dapat kita katakan berdasarkan data BPS adalah bahwa nilai transaksi e-commerce meningkat sekitar 40% pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022, mencapai sekitar 1.100,87 triliun. Artinya, aktivitas transaksi melalui e-commerce memang semakin besar. Tetapi, apakah setiap orang menjadi lebih boros atau tidak? Tetap bergantung pada perilaku masing-masing konsumen. Karena itu, kemudahan digital harus disertai dengan literasi keuangan dan kemampuan membedakan kebutuhan dengan keinginan. Tidak hanya cara mendapatkan uang dan melakukan pembayaran yang berubah, cara masyarakat menggunakan uang juga ikut berubah. Berbagai platform digital menawarkan diskon, cashback, flash sale, dan gratis ongkir. Promosi tersebut membuat kegiatan berbelanja menjadi semakin mudah dan menarik. Seseorang yang awalnya hanya ingin melihat-lihat produk dapat terdorong untuk membeli karena adanya promo. Jika tidak dikendalikan, kemudahan tersebut dapat membuat seseorang lebih sering membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Oleh karena itu, kemampuan mengelola keuangan menjadi semakin penting. Teknologi seharusnya digunakan untuk membantu kehidupan manusia, bukan membuat manusia kehilangan kendali terhadap pengeluarannya. Lalu, bagaimana agar perkembangan teknologi tidak hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat? Pemerintah dan lembaga terkait memiliki peran penting. Salah satu contohnya adalah Bank Indonesia melalui QRIS atau Quick Response Code Indonesia Standard. QRIS ini membuat berbagai layanan pembayaran menggunakan kode QR yang dapat mengikuti standar yang sama. Dan ada pun bukti perkembangannya, yaitu pada tahun 2024, transaksi pembayaran digital Indonesia mencapai 34,5 miliar transaksi dan tumbuh 36,1% secara tahunan. Transaksi QRIS bahkan tumbuh 175,2% dibandingkan tahun sebelumnya. BIFAS juga mencapai 3,4 miliar transaksi pada tahun 2024 dengan pertumbuhan 62,4%. Data tersebut menunjukkan bahwa sistem pembayaran digital berkembang dengan sangat cepat, tetapi semakin cepat perkembangannya, semakin penting pula memastikan masyarakat memiliki kesempatan untuk menggunakannya.
Persoalan ini juga dapat dikaitkan dengan Pancasila, khususnya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial dalam perkembangan ekonomi digital berarti manfaat teknologi tidak hanya dinikmati oleh masyarakat yang sudah memiliki akses. Pelaku UMKM, masyarakat di berbagai daerah, orang tua, dan juga masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi juga perlu mendapatkan kesempatan untuk beradaptasi. Hal ini sejalan dengan prinsip perekonomian nasional dalam pasal 33 ayat 4 UUD NRI tahun 1945, yaitu demokrasi ekonomi yang dilaksanakan dengan prinsip kebersamaan dan efisiensi berkeadilan. Jadi tujuan perkembangan teknologi bukan hanya untuk semakin cepat, tetapi juga untuk semakin merata. Perjalanan uang menunjukkan bahwa manusia selalu menciptakan cara baru untuk memenuhi kebutuhan dan mempermudah kehidupan. Dari barter yang sederhana, manusia kemudian mengenal uang tunai. Dari uang tunai, berkembang berbagai alat pembayaran modern, dan sekarang kita berada di era pembayaran digital. Perubahan ini memberikan banyak manfaat. Transaksi menjadi lebih cepat, praktis, dan dapat dilakukan tanpa batasan tempat. Pelaku usaha juga mendapatkan kesempatan untuk memperluas pasar dan meningkatkan kegiatan ekonominya. Namun, kemajuan teknologi tidak boleh membuat sebagian masyarakat tertinggal. Masih ada masyarakat yang menghadapi keterbatasan akses internet, perangkat, kemampuan digital, maupun kesempatan ekonomi. Karena itu, transformasi digital harus berjalan bersama dengan pemerataan pembangunan, peningkatan literasi, dan kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan. Kita juga perlu menyadari bahwa teknologi bukan hanya mengubah cara kita membayar. Teknologi mengubah cara kita bekerja, berbelanja, berinteraksi, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Maka, tujuan dari perkembangan tersebut bukan sekadar menciptakan transaksi yang semakin cepat, tetapi menciptakan kehidupan masyarakat yang semakin mudah, sejahtera, dan adil. Pada akhirnya, uang boleh berubah jadi barang yang ditukar, menjadi kertas dan koin, hingga angka yang muncul di layar smartphone. Teknologinya terus berkembang, tetapi nilai yang harus tetap dijaga adalah bagaimana perkembangan tersebut dapat memberikan manfaat bagi manusia dan menciptakan kesempatan yang lebih adil bagi seluruh masyarakat. Dari barter menuju uang tunai hingga pembayaran digital, cara kita menggunakan uang berubah, tetapi tujuan akhirnya tetap sama, memenuhi kebutuhan manusia dan meningkatkan kesejahteraan bersama.